Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat semua? Semoga kabarnya baik, sehat, dan bahagia, dan tetap bermanfaat. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang merupakan materi pendukung untuk kegiatan praktek pengukuran, pembuatan gambar ukur, pengumpulan data fisik, dan data yuridis untuk kegiatan pendaftaran tanah. Seorang petugas ukur perlu memahami dan menyiapkan secara teknis, yaitu terkait dengan surat tugas atau kualifikasi tugas ukur, kemudian menyiapkan peta kerja dan foto udara atau citra satelit, serta menyiapkan peralatan teknis yang diperlukan. Kemudian perlu memahami juga tentang penetapan batas, penempatan atau penanaman tanda batas, kemudian bagaimana penunjukan batas bidang tanah, penetapan batas bidang tanah, pemeriksaan titik ikat di lapangan, dan pemberian NIB. Pada gambar berikut ini bisa kita amati ada sawah, di mana penetapan batas bidangnya. Kita perlu memperjelas di mana posisi batasnya. Kemudian ini juga ada gambar ketika kita menghadapi suatu situasi di mana tidak ada batas bidang, kita harus memperjelas di mana posisi batasnya. Contoh di sini, bagaimana di sepadan jalan, yang mana batasnya. Kemudian di sebuah bukit, mana batasnya. Ketika di sawah, mana batasnya. Jadi perlu ada kejelasan. Kemudian di sini juga ketika ini adalah perumahan atau rumah-rumah atau pemukiman padat, juga perlu diperjelas di mana batasnya. Dan ketika mengukur pun, kadang kita harus masuk ke batas-batas di dalam rumah atau di beberapa bagian yang kita perlu masuk ke tempat-tempat yang memang bisa memperjelas di mana posisi batasnya untuk kita lakukan kegiatan pengukuran. Di gambar ini dapat dilihat bagaimana untuk batas ketika tidak ada kejelasan bisa terdapat sengketa di antara masyarakat, di antara pemilik bidang tanah dengan pemilik bidang tanah sebelahnya. Jadi perlu ada kejelasan di mana batasnya dan diketahui oleh pemilik batas bidang yang bersebelahan atau kuasanya, atau disaksikan oleh pengurus atau aparat desa, ketua RT, RW, atau aparat desa yang dipercaya untuk wilayah tersebut. Kemudian untuk batas-batas yang perlu diperjelas, contohnya di sini adalah jika dia berada di pinggir jalan, yang mana batasnya. Kemudian di sawah, kita perlu perjelas di mana posisinya, kita pertegas di mana batasnya. Apakah batas irigasi atau di sempadannya, atau di galengannya, atau di pematang sawahnya, atau di bagian jalannya. Jadi harus ada kejelasan di mana batas yang sebenarnya. Kemudian ketika kita akan melakukan pengukuran juga kita perlu memahami alat apa yang diperlukan untuk sebuah luasan atau sebuah kawasan atau sebuah area lokasi pengukuran. Kemudian di mana batasnya, alat apa yang perlu disiapkan, kita juga perlu orientasi lapangan, seperti apa area atau wilayah yang akan kita ukur dan di mana batasnya, berapa personil yang kita perlukan. Kemudian kita juga perlu memahami tentang penggunaan sistem koordinat. Apakah menggunakan sistem koordinat nasional atau masih sistem koordinat lokal? Apakah sudah ada peta dasar pendaftaran tanah? Apakah sudah ada titik dasar teknik nasionalnya? Ini perlu kita perhatikan. Kemudian mengenai pengaturan alat ukur,
kita perlu persiapkan alat ukur apa yang diperlukan, kemudian bagaimana pendiriannya, pengaturan posisi alat ukurnya, kemudian pengukuran bidang tanah secara terestris kita perlu perhatikan komponen alat, pembacaan sudut, jarak, perekaman atau pencatatan data. Kemudian pengukuran bidang tanah secara fotogrametris. Kita perlu mengidentifikasi bidang tanahnya, mana yang perlu dilakukan pengukurannya, perlu dilakukan pengecekan langsung ke lapangan. Bagaimana dengan pengisian formulirnya, pencantuman data pada foto udara. Di sini digambarkan bagaimana pengisian formulir dan kegiatan untuk di lapangan. Selanjutnya mengenai proses pembuatan gambar ukur. Kapan dilakukan penggambaran hasil pengukuran, kemudian pencantuman data hasil ukurnya, bagaimana pencantumannya, di mana, bagaimana penulisannya untuk data ukur, sudut dan jarak. Kemudian pencantuman NIB, bagaimana dengan bidang-bidang tanah yang sebelahnya, bagaimana dengan keterangan lokasinya, keterangan pemohonnya, keterangan pengukurnya, persetujuan batas, nomor gambar ukur, dan pengisian format gambar ukur. Di sini ditampilkan contoh gambar hasil pengukuran pendaftaran tanah secara sporadik. Ini adalah pengisian formulir halaman pertama. Di sini ada tanda tangan dari pemilik batas yang bersebelahan, ada yang bersifat perseorangan, ada yang pemilik tanahnya merupakan subjeknya adalah perorangan, ada juga yang merupakan badan hukum. Ini bagaimana ketika badan hukum, kita perlu ada tambahan stempel atau dari surat kuasa yang diberikan kuasa menandatangani di formulir ini. Kemudian bagaimana sket lokasinya juga kita perlu lihat posisinya seperti apa. Selanjutnya bagaimana penggambaran di lapangan untuk halaman 2, halaman 3-nya itu berupa kartiran di mana kita menyimpan data ukurnya. Bagaimana kalau alatnya menggunakan total session penggambarannya. Kemudian bagaimana dengan penggunaan alatnya menggunakan pita ukur, model penggambarannya seperti apa di halaman 2, dan untuk halaman 3 adalah kartirannya. Kemudian bagaimana kalau penggabungan antara penggunaan pita ukur dan alat lainnya, dan bagaimana jika menggunakan course, kita menggunakan GPS, bagaimana pencantuman data koordinatnya di halaman 2, kemudian di halaman 3 seperti apa, kemudian penggambaran atau penulisan dasar tekniknya seperti apa. Ini adalah contoh-contoh untuk gambar ukur pengukuran kegiatan pendaftaran tanah sporadik. Kemudian bagaimana untuk pengikatannya, penggambaran diagonalnya, penulisannya, ini perlu kita perhatikan. Ini adalah contoh berita acara pengukuran yang di halaman 4 dari formulir gambar ukur, bagaimana pengisiannya dan kapan ini diperlukan. Kita perlu paham ini diperlukannya kapan dan bagaimana cara pengisiannya. Hal ini terkait dengan ketika mengadakan kegiatan pengukuran dan di situ ada permasalahan yang perlu dibuatkan berita acaranya. Kemudian ada peta bidang, bagaimana hasil dari pengukuran di lapangan digambarkan dan nanti dibuat peta bidang. Ini adalah contohnya. Untuk peta bidang bisa menggambarkan satu atau beberapa bidang tanah. Dan untuk peta bidang ini adalah bukan tanda bukti hak, karena peta bidang ini nanti akan dijadikan sebagai peta yang akan diumumkan dan nanti diminta kepada masyarakat secara umum untuk melihat, dan jika ada sanggahan nanti bisa disesuaikan dengan berita acara dan berita keberatan tentunya. Ini adalah formulir untuk pendaftaran tanah
sistematik lengkap. Untuk gambar ukurnya, di contohnya, dan data yang di halaman sebelahnya, yaitu untuk tanda tangan dari pemohon atau pemilik dan persetujuan tetangga berbatasan. Karena untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap, jumlah bidang tanahnya banyak, jadi di sini ada berupa tabel yang dapat diisi siapa saja yang bersebelahan. Ini adalah hasil penggambarannya untuk pendaftaran tanah sistematik lengkap. Contoh gambar ukur, kemudian tanda tangannya, formulir isiannya, dan ini adalah contoh gambar ukur PTSL dengan metode fotogrametris dengan mengidentifikasi dan penetapan bidang tanah dalam peta kerja, foto udara, citra satelit resolusi tinggi, dan pengukuran supresi. Ini contoh hasil penggambarannya. Bagaimana cara menggambarkannya? Untuk menggambarkannya kita perlu memahami bagaimana cara menggunakan AutoCAD Map. Di sini menggunakan AutoCAD Map dan GeoKKP. Ini adalah tutorial-tutorial yang dapat membantu untuk memahami bagaimana setting unit dan mengenal tools AutoCAD Map dan GeoKKP. Kemudian bagaimana membuat poin, teks, line, polyline, trilaterasi, polar azimut, dan hitung luas pada AutoCAD. Kemudian bagaimana insert image, membuat layer dan digitasi on screen pada AutoCAD Map. Kemudian membuat poin pada AutoCAD Map dari data koordinat di Microsoft Excel. Selanjutnya untuk pengumpulan data yuridis. Untuk pengumpulan data yuridis kita perlu memahami formulir yang perlu diisi. Ini adalah formulir yang perlu diisi oleh pemohon. Di sini ada siapa yang bertanda tangan atau kuasanya, kemudian pendaftarannya itu apakah konversi, penegasan hak atau pengakuan hak atau pemberian hak. Kemudian bagaimana dengan kelengkapan pendaftarannya. Di sini ada beberapa poin-poin yang perlu dilengkapi. Kemudian ada surat pernyataan. Bagaimana pemohon menulis surat pernyataan yang berisi tentang pernyataan dengan sesungguhnya serta dengan itikat baik bahwa saya menguasai atau memiliki sebidang tanah yang terletak di, dan diisi di formulir ini. Selanjutnya dengan batasnya di mana. Dan di sini juga ada beberapa isian bahwa perlu ada pernyataan bahwa bidang tanah tersebut dikuasai atau dimiliki sejak tahun kapan, yang sampai saat ini terhadap bidang tanah dimaksud ada beberapa poin-poin yang perlu dipahami dan dipelajari. Kemudian dibuat surat pernyataan dengan minimal 2 orang saksi dan dengan materai untuk tanda tangannya. Selanjutnya di sini adalah risalah penelitian data yuridis. Ini adalah risalah penelitian data yang diisi oleh petugas pengumpulan data yuridis. Di sini diisi identitasnya, kemudian bidang tanahnya, dan beberapa poin-poin yang perlu diisi dan dipahami. Nah, untuk pengisian ini, seorang pengumpul data yuridis dan seorang peneliti data yuridis perlu banyak memahami tentang pengetahuan di bidang pertanahan. Di sini karena harus dibutuhkan mengenai hasil dari penelitian berkas-berkas yang diajukan atau diberikan oleh pemohon. Ini isian di formulirnya. Dan kemudian bagaimana keputusan dari ketua panitia adjudikasi
pendaftaran tanah sistematik lengkap. Untuk keputusan ini maka perlu memahami banyak hal terkait dengan peraturan-peraturan terkait pendaftaran tanah. Kemudian di sini jika ada sanggahan, ini adalah formulirnya. Formulir sanggahan jika ada yang merasa bahwa itu adalah memang tidak tepat dan dia menyanggah, masyarakat yang menyanggah bahwa bidang tanah yang diumumkan atau yang didaftarkan itu adalah bukan bidang tanah yang dimiliki oleh orang yang mendaftarkan, tapi ada orang lain yang memilikinya. Ini adalah contoh untuk formulir sanggahan. Seorang pengumpul data yuridis perlu memahami berbagai formulir, berbagai berkas yang diajukan oleh pemohon. Di sini diantaranya ada perbonding, ada girik, ada petok D, buku C, letter C, SPPT, PBB, kemudian bagaimana tentang pembayaran pajak dan keterkaitannya, dan surat-surat lainnya yang terkait dengan tanah, mengenai akta jual beli, kemudian bagaimana dengan akta hibah, kemudian sertifikat yang lama dan sertifikat yang baru. Dia harus tahu lama di sini adalah dengan blankonya maksudnya. Jadi ada sertifikat dengan blanko lama, sertifikat dengan blanko yang baru, apa perbedaannya, kemudian bagaimana untuk pengambilan keputusannya. Di sini ada contoh untuk berkas-berkas yang merupakan berkas lama, ada Eigendom, kemudian ada contoh di sini tentang meat brief atau hasil pengukuran pada masa zaman Belanda. Ini adalah contohnya, satu sampel ya. Kemudian bagaimana peta-peta zaman Belanda yang ada di beberapa kantor yang masih memilikinya atau menyimpannya. Kemudian bagaimana dengan perponding. Ini adalah sampel-sampelnya, bagaimana dengan perponding untuk pajak tanah dan rumah. Kemudian surat-surat pajak. Ini adalah sampel-sampelnya. Kemudian mengenai girik, apa itu girik, perlu juga dipahami. Ini adalah contoh sampel girik dan kutipan letter C. Kemudian bukti-bukti pajak. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh untuk akta hibah, seperti apa bentuknya. Kemudian akta jual beli, juga harus paham apa fungsinya dan bagaimana bentuknya. Selanjutnya ada surat keterangan tanah. Ini untuk apa dan bagaimana untuk kegiatan pendaftaran, kekuatan hukumnya. Selanjutnya ada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, sporadik. Ini juga ada contoh formulirnya. Kemudian surat keterangan dari desa atau dari kelurahan mengenai data atau kepemilikan tanahnya. Kemudian ada surat pernyataan tidak sengketa. Kemudian surat pertanggungjawaban penandatanganan akta. Surat pernyataan kesaksian atas tanah. Ada surat pernyataan pemasangan dan penetapan tanda batas. Surat pernyataan pemilik tanah. Dan surat kuasa. Ini adalah beberapa formulir yang perlu dipahami atau diketahui oleh pengumpul data yuridis. Kemudian mengenai ketentuan, bagaimana konversi juga perlu dipahami. Di sini adalah bisa kita lihat mengenai bagaimana konversi pada tabel ini. Ada masa konversi dengan mengacu pada PMA nomor 2 tahun 1960, itu pasal 2 dan pasal 4.
ketentuan mengenai konversi dan pendaftaran bekas hak-hak Indonesia atas tanah. Kemudian bagaimana dengan penilaian bukti dari bekas tanah milik adat dan konversinya berdasarkan PP 10 tahun 1961 dan berdasarkan PP 24 tahun 1997, apakah termasuk berkas yang lengkap ataukah tidak lengkap ataukah tidak ada bukti penguasaannya, yaitu dengan pengakuan. Apakah dengan ditegaskan konversinya menjadi hak milik atau diakui sebagai hak milik. Jadi seorang pengumpul data yuridis perlu memahami hal ini, dan untuk saat ini pengumpulan data yuridis dan pengumpulan data fisik berjalan beriringan dengan peta kerja yang sama sehingga dapat saling terintegrasi. Untuk menambah pemahaman terkait hal ini, maka bisa melihat beberapa materi pada link YouTube berikut ini, yaitu tentang hak atas tanah sesuai UPA dan perbedaannya, kemudian materi tentang hak atas tanah sebelum dan sesudah UPA serta konversi pendaftaran tanahnya, kemudian mengenai tanah girig, perponding, buku C desa, letter C, petok D, SPPT, PBB, dan pendaftaran hak atas tanah. Selanjutnya mengenal peta pendaftaran tanah dan peta tematik online. Ini juga dapat bermanfaat untuk mengetahui informasi batas bidang tanah atau juga mengenai status hak atas tanah dan zona nilai tanah pada lokasi tempat kegiatan pendaftaran tanah. Di sini ada materi atau tutorial tentang cara mengetahui rencana detail tata ruang secara online, itu RDTR interaktif. Kemudian juga ada penggunaan aplikasi survei Tanahku untuk pengukuran bidang tanah. Ada tutorialnya di sini, karena untuk kegiatan PTSL saat ini sebagian sudah menggunakan aplikasi survei Tanahku, karena untuk penggunaan di aplikasi survei Tanahku sudah menggabungkan atau mengintegrasikan antara pengumpulan data fisik dengan pengumpulan data yuridis. Terima kasih atas perhatiannya, semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.